Oh jadi gini guys, rasanya pacaran habis nikah. By the way gak usah jauh-jauh, kita ke Donki yang ada di Singapura aja. Nah begitu masuk langsung kayak di Jepang, karena jajanannya tuh Jepang-Jepangan semua nih guys. Ulala, ada layer cake, aku ambil. Iya, ada juga sushi salmon sebanyak ini cuman 100 ribuan aja. Nah ini si Jono lagi bingung mau makan apa. By the way dia habis pulang kerja gemas. Doain ya guys, suamiku yang 72 tahun ini cepat kerja online lagi biar kita bisa tinggal serumah. Oh iya, ini kasirnya juga mandiri, jadi bisa main kasir-kasiran. Total makanan kita sekitar 300 ribuan. Habis itu jangan lupa dipanasin biar enak. Kalau sushi nggak dipanasin sih, makannya dingin-dingin gitu dan rasanya ya enak tapi agak hambar. Mungkin karena kita nggak pakai kecap asin guys, karena nggak dapet. By the way ini si Jono makan mie. Aduh gabut banget nih bocah. Tapi takoyakinya enak. Kita juga nyobain chicken karagenya, tapi ya agak kurang lah. Intinya sih kurang asin, tapi ya udahlah aku bukan food review, makan aja lah. Nah terakhir ada layer cake. Ini aku makan sambil nonton One Piece. Aduh rasanya udah enak, filmnya juga seru. Anyway itu dulu untuk hari ini. See you in the next video guys, bye bye. Kok rasa peachnya gini sih? Guys, sumpah kalian tahu aku pecinta peach kan? Dan aku baru tahu kalau si Wonheng ngeluarin minuman rasa peach. Tapi katanya sih udah lama. Kok aku nggak tahu? Marketingnya kurang bersih. Anyway, aku juga udah pernah nyobain DIY cafe lemonade mereka yang rasa nanas dan enak banget. Jadi yang peach harusnya enak juga nggak sih? Dan bahkan lebih enak. By the way, makasih banyak yang udah ngasih tahu aku ada rasa peach ini. Oh ya, mohon maaf nih kalau aku borongnya agak nggak ngotot. Jadi langsung aja kita coba. Es batu tinggal sobek dan kok rasa peachnya gini sih? Rasanya tuh manis dan seger-seger gimana gitu. Plus asamnya juga pas. Plus yang aku suka, dia tuh pakai daun stevia, pemanis alami dari daun stevia itu. Jadi kan sedikit lebih sehat ya. Tapi menurutku ini harganya juga agak aneh sih. Masa sepauch ini nggak sampai 10 ribu? Dan jujur ini agak susah sih carinya. Karena cuman ada di Alfamart Beans. Tapi nggak apa-apa, aku kan udah nyetok banyak ya buat aku sendiri. Kabel kepala. Nah, karena ini bulan Desember yang artinya bentar lagi Natal. Aku penasaran banget sama kue jahe. Sumpah seumur hidup aku nggak pernah makan yang namanya kue jahe. Tahu gak sih kue jahe gingerbread atau gingerman itu yang kayak gini kartunnya? Langsung aja kita coba. Oh, ya dia masih di dalam plastik lagi guys. Langsung aja kita coba. Dan ternyata dia nggak ada ininya, nggak ada mukanya. Guys, enak. Tapi kayak aku tidak tahu di mana letak jahenya. Karena kayak di otakku tuh jahe pedes-pedes gitu kan. Ini nggak ada pedes-pedesnya. Tadi pas aku makan tuh kayak ada bau kelapa dan ada rasa kelapanya menurutku. Ternyata dia terbuat dari gula kelapa nih. Sekarang kita suruh John cobain gingerbreadnya. Come on, try it. Enak. It doesn't taste like ginger. Aku gak pernah makan gingerbread yang asli, tapi menurutku ini udah cukup enak kok. Guys, ayo kita cobain makanan bocil. Pasti pada tahu dong Ritsuki Natsuki, anaknya Mama Mega yang tinggal di Jepang. Kemarin muncul di FYP ku, mereka nyobain tteokbokki baby shark begini. Kan yang tua banget kayak saya jadi pengen nyobain juga ya. By the way, ini tuh tteokbokki baby shark dari si Wonhe. Ya ampun, jajanan anak zaman sekarang mewah banget ya bun. Zaman dulu mah aku beli bakso yang 1000 dapat 8 biji. Nggak tahu deh itu daging apaan. Kalau yang begini kan isinya jelas ya. Ada tok, saus carbonara, dan sayurnya juga. Dan udah jadi, langsung aja kita coba. Saus carbonaranya tuh beneran creamy dan milky banget sih guys. Tadi pas kalian masak aja udah kecium banget baunya. Ini mah fix kesukaan bocil banget sih. Terus ini tekstur toknya juga lembut banget. Bener-bener kayak effortless banget ngunyahnya. Untuk sayurannya oke lah, ini pasti kemakan sih sama bocil. Beneran gak bisa berhenti makanin sih guys. Enak, sumpah enak. Tapi tetap sih yang paling gemes tuh packagingnya. Imut banget, ada baby shark kayak gini. By the way buat yang kepo, ini belinya di Alfamart ya. Kok punya aku gak sebesar orang-orang ya? Sumpah guys, kalian yang puasa aku yang banyak gaya dong. Ambil aja UV-nya. Tinggal kita susun-susun aja. Udah aku susun dengan baik dan benar. Jadi kita tuang sodanya. Ih, satisfying banget anjir. Kenapa kayak bubble-bubble gini? Emang kayak gini ya? Harus direndam atau kayak cuma setengah badan aja dia masuknya? Nah, kita masukin di kulkas ya guys semalaman. Guys, sebenarnya ini udah gede banget, tapi aku pengen lebih gede lagi, kita tunggu lagi ya. Ternyata dia udah nggak bisa membesar lagi guys. Langsung aja kita buang airnya dan bekuin di freezer. Enak. Nggak jadi buang. Nah, langsung aja kita taruh di freezer guys. Nah, udah jadi. Sebenarnya udah aku makan beberapa biji sih karena nggak sabar. Jatuh. Anjrot, kocak gaming. Kita coba.
Aku udah tahu sih rasanya, pura-pura aja nggak tahu. Kan kemarin aku udah colong 3 biji ya. Dan dia udah nggak kenyal sama sekali. Harus makan pakai gigi belakang, gigi depan ngilu, dingin. Fix ini pasti nggak enak. Masa pisang dijadiin ciki? Udah paling bener ciki itu micin gitu loh. Malah ada yang bikin ciki manis. Pasti nggak enak. Itu yang aku pikirin di awal sebelum aku nyobain banana bites-nya si Wonhe. Jujur aku suka banget sama susu pisangnya mereka. Dan mereka bikin versi cikinya. Ya pastinya aku nyobain dong. Dan guys, ternyata ini enak tahu. Ini baunya pisang banget dan teksturnya crunchy banget, dengerin. Campuran pisang dan susunya tuh persis banget kayak susu mereka. Tapi ini ya versi cikinya aja gitu loh. Kocak banget gak sih? Enak. Makin sukanya aku sampai pernah bawa ini ke bandara buat jadi cemilan. By the way, maaf ini isinya ada yang varian coklat juga karena aku campurin 2 bungkus jadi 1 biar nggak makan tempat. By the way, ini aku salvo review di packagingnya ini terpaksa apa gimana nih, lihat. Masa 4 dari 5 orang di kantor kita menyukai produk ini walaupun surveinya sambil diliatin atasan. Anyway, buat yang mau nyobain ini di Alfamidi atau Alfamart udah ada. Habis. Gila ya, zaman sekarang semua orang terpuji-puji sampai ini nih mie pink yang dimakan sama dia aja ludes. Dan asal kalian tahu, ini tuh perjuangan banget loh buat dapetin yang special edition yang ada stiker extra spicy-nya begini. Noh, manajer aku sampai harus chat personal Wonhe-nya minta dikirimin saking susah nyarinya. Malu-maluin kan, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa nyobain. FYI guys, aku emang doyan banget sama fried roast ramyonnya si Wonhe yang versi original. Ini bahkan aku sampai nyetok di rumah. Tapi gara-gara kemarin si Fuji dapet yang special edition yang katanya mie pink Fuji, kan aku jadi penasaran dan pengen nyobain ya. Oh, ada saus gochujangnya guys. Dan ini dia. Sumpah ini bau roast banget sih. Langsung aja kita coba. Enak. Apa karena aku doyan pedas sama doyan bumbu roast begini ya? Sausnya juga creamy dan milky gitu. Plus ini pedas saus gochujangnya juga berasa banget. Kayak nampol gitu, paham gak sih? Tapi pedasnya masih bisa dinikmati. Nah, untuk tekstur mie-nya masih sama sih kayak yang biasa. Kenyal, tebal, dan gak mudah putus gitu. Packagingnya juga lucu, warna pink gitu. Sumpah sih guys, kalian harus cobain fried roast ramyonnya si Wonhe yang ada stiker spicy-nya. Karena Fuji sama aku aja doyan, apalagi kalian. By the way, ini bisa dibeli di Alfamart-nya. Cuman ya gitu, susah dapetinnya. Jadi ya good luck. Sayang, kau bagaikan bulan purnama yang menerangi malamku. Guys, si Jono minta diajarin ngegombal pakai bahasa Indonesia. Gua ajarin pakai Gemini aja kali ya. Gemini, coba bikin gombalan ekstrim, lucu, dan random gitu. Oke, siap. Gombalan ekstrim, lucu, dan random langsung deh. Kamu itu kayak singkong, awalnya mentah, tapi setelah aku olah, jadi manis dan bikin ketagihan. Sumpah ini kocak banget sih. Boleh deh, boleh. So, sayang, in Indonesia we said, kamu itu kayak singkong. Awalnya mentah, tapi setelah aku olah jadi manis dan bikin ketagihan. What's that mean? You're just like cassava, raw at first, but after I work my magic, you become sweet and addictive. Wow, okay. Now let me try it myself. Help me flirt with my wife, but in the Indonesian language. Okay, here's a classic. Try saying, kau bagaikan bulan purnama yang menerangi malamku. It means, you're like the full moon that lights up my night. Sayang, kau bagaikan bulan purnama yang menerangi malamku. Kok bisa sih? 24 jam makan di minimarket Hong Kong. Pertama kita ke 7-Eleven yang belum pernah kita kunjungi dan ternyata tidak ada apa-apa, cuman sandwich doang. Jadi kita pergi ke Circle K yang ternyata lengkap banget ya, say. Langsung aja kita ambil chongpan dan xiaolongbao. Aku juga ngambil cotton candy guys, gula kapas. Untuk mie instannya juga lebih lengkap. Kayaknya aku bakal beli samyang buat makan siang nanti. Dan langsung aja kita panasin xiaolongbao dan chongpannya. Aku juga beli bakpao sayur dan lihat deh ada minuman One Piece series dong. Tapi mana Luffy ya? Oke, ini xiaolongbao-nya lumayan cilik ya dan harganya $18 alias 36 ribuan. Dan ternyata ini nggak mirip xiaolongbao sama sekali karena di dalamnya nggak ada sup. Nextnya kita cobain chongpan tapi hambar, lebih enak yang di Indo, medok-medok micin. Nextnya karena Circle K mendadak rame, kita makan di hotel aja dan ternyata rasa bakpao sayurnya itu
tuh kurang enak ya, lebih enak yang ada di Metrea Wirabatam. Jono juga sempat beli sandwich udang, tapi udangnya cuma di atas doang. Kasihan amat lu bang. Untuk minumnya aku beli peach tea dan rasanya mirip peach tea-nya Michelle, tapi ini yang versi nggak gitu manisnya. Jono juga beli Pepsi lemon, kata dia nggak enak, jangan dicoba. Dan ini nih yang paling enak, cotton candy, mana ada sensasi peletak-peletaknya gitu, kayak permen peletak-peletak zaman dulu. Nah siangnya aku makan samyang dan Jono gagal guys, karena dia makan pop yang dibawa dari Indonesia. By the way, kalau kalian mau nonton fullnya ada di YouTube Pians Live ya. Bye bye.